Ini ada Pak Ganjar, ada Pak Erik, Pak. Ini, Pak. Kelihatannya harmonis, Pak. Motif untuk mendongkrak elektoral partai tersebut ada motif sebagai jalan pintas karena tidak melakukan kaderisasi di internal. Sikap PAN yang bakal mengusung duet Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024 yang akan datang berbuntut panjang. PDIP sebagai partai tempat Ganjar bernaung menyentil sikap PAN yang mengusung kader mereka, apalagi tanpa berkomunikasi terlebih dahulu. PAN dianggap tidak mendahulukan etika politik karena sudah berani mengusung kader partai lain. Bagi PDIP, sikap PAN ini menggambarkan kalau partai matahari tersebut telah gagal melakukan kaderisasi dalam melahirkan kepemimpinan. Padahal, salah satu fungsi partai politik adalah melahirkan kaderasi kepemimpinan dalam segala tingkatan termasuk tingkat nasional. PDIP pun menuding sikap PAN yang mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut karena ingin mendongkrak elektoral partai, khususnya Jawa Tengah, karena seperti diketahui PAN pada pileg yang lalu tidak memiliki keterwakilan di DPR RI Dapil Jawa Tengah yang merupakan basis terkuat partai berlambang banteng tersebut. Elit-elit PDIP sangat menyayangkan sikap PAN yang tidak memiliki etika dalam politik terkait capres yang akan diusung dan meminta Ganjar Pranowo untuk tegak lurus pada perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Motif untuk mendongkrak elektoral partai tersebut ada motif sebagai jalan pintas karena tidak melakukan kaderisasi di internal partai, dan bagi PD Perjuangan itu menyentuh aspek etika politik. PAN sendiri memang memberikan sinyal dukungan pada pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir untuk maju dalam Pilpres yang akan datang. Sinyal yang diberikan PAN dalam Rakernas beberapa hari yang lalu seolah mempertegas kabar sikap PAN yang selama ini memang condong akan mendukung Ganjar dan Erick. Apalagi baik Ganjar maupun Erick sudah sering terlihat dekat dan hadir dalam acara PAN dalam waktu yang bersamaan. Khusus untuk Erick Thohir, PAN dari awal memang menegaskan kedekatan dengan Menteri BUMN tersebut. Bahkan sangat berharap dan terbuka bila Erick bergabung dengan PAN. Meskipun memberikan sinyal akan mengusung Ganjar dan Erick, PAN tetap akan menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Presiden Jokowi. Karena sebagai panglima tertinggi dan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi, PAN akan ikut apa yang akan diputuskan Presiden Jokowi terkait dukungan dalam Pilpres yang akan datang. Dan PAN pun menegaskan, bila kemudian Jokowi mendukung sikap politik yang dipilih PAN, tentu pihaknya akan berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai Ganjar Pranowo bernaung. PAN beralasan belum adanya komunikasi dengan PDIP saat ini karena belum ada secara resmi dan tertulis dalam mengusung duet Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Ini ada Pak Ganjar, ada Pak Erik, Pak. Ini, Pak. Kelihatannya harmonis, Pak. Iya. Tapi jangan lupa, sebagai panglima perang, kita tunduk taat kepada perintah Pangti, panglima tertinggi. Sikap PAN yang bakal mengusung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir dipastikan akan berpengaruh pada kesolidan koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Mengingat
PAN sendiri sejak awal sudah memutuskan bergabung dalam KIP bersama Partai Golkar dan P3, yang mana dalam KIP sendiri saat ini belum ada keputusan resmi siapa yang akan diusung dalam Pilpres yang akan datang. Meskipun masing-masing partai memiliki hak untuk mengajukan capres dan cawapres yang kemudian akan diputuskan bersama, namun bila melihat komposisi partai yang tergabung dalam KIP, Partai Golkar sebagai partai terbesar tentu akan memiliki keinginan kuat menjadikan ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai capres bukan cawapres, apalagi tidak sama sekali. Sementara baik Ganjar maupun Erik bukanlah kader dari ketiga parpol dalam koalisi KIP, sehingga akan sulit menemukan titik kesepakatan bila PAN ingin membawa paket Ganjar dan Erik untuk diusung KIP. P3 sendiri menghargai sikap PAN yang memberikan sinyal dukungan pada Ganjar dan Erik. Namun P3 kembali menegaskan sikap PAN itu belum tentu akan bersikap final karena akan dibahas di internal KIP. P3 pun mengakui kalau partainya juga akan mengajukan kadernya sebagai capres ataupun cawapres untuk diusung KIP. Persoalan sikap atau pilihan capres dan cawapres yang mana yang akan diusung tentu akan menjadi keputusan bersama. Namun bila melihat sikap dan kedekatan PAN dengan Ganjar dan Erik, kemungkinan besar PAN akan berusaha keras untuk menjadikan paket ini untuk diusung KIP. Karena seperti dikatakan di atas, motif PAN mengusung pasangan Ganjar dan Erik tidak hanya sebatas untuk kemenangan dalam Pilpres, tetapi lebih dari itu, PAN lebih memprioritaskan efek ekor dari pengusungan Ganjar dan Erik, yaitu naiknya elektoral PAN dalam Pileg yang akan datang. Karena saat ini PAN menyadari kehadiran Partai Umat besutan Amin Rais akan cukup menggerus kekuatan PAN meskipun tidaklah signifikan. Bila PAN ngotot dengan sikap mengusung Ganjar dan Erik dan tidak menemukan titik kesepakatan, bisa jadi kemungkinan KIP akan bubar dan PAN akan berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung paket pasangan Ganjar dan Erik.